naik turun gunung, masuk di gua bawah tanah, dan seterusnya karena kejudekan, ada sesuatu gitu ya. Kita tetap harus melewati itu semua kok. Semuanya nggak ada yang tiba-tiba. Saya menggunakan rasional, nalar, menghubungkan kejadian-kejadian yang ada, banyak pendidikan yang sekarang diterapkan. Dulu sudah saya sampaikan tahun 2000, bahkan tahun 99 saya sudah menulis tentang disiplin positif kaidah 9 secara detail. Apa referensinya? Itu juga karena judeknya saya juga, sebenarnya juga dari berbagai referensi, bacaan dari sana sini. Karena dulu saya nggak punya duit, nggak punya sangu, sehingga kehidupan saya di shopping. Shopping itu di Jogja ada toko buku besar, bekas-bekas dulu dan sampai yang baru, itu ada di kehidupan saya ada di situ. Bahkan saya 2 kali terkunci di dalam toko buku. Saya terkunci jam 3 sore, saya baru bisa keluar jam 10 pagi. Saya terkunci di dalam. Karena dia nggak tahu kalau saya di dalam, karena tidur di bawah meja, lapak di bawahnya meja, kemudian ada lampu, itu biasanya memang untuk istirahat yang lapak. Karena sudah kenal, saya kadang kalau di situ langsung tidur sambil baca. Dia nggak tahu kalau saya itu posisi di dalam, dia keluar dikunci, ya sudah sampai besok 2 kali. Yang kedua parah, karena ternyata dia saat cepat-cepat pulang, saya jam dan duhur jam 1 ya, itulah saya sudah tiba di shopping. Ternyata dia nggak sebentar kemudian dia tutup. Ternyata dia mantu adiknya, sehingga dibuka itu besoknya jam 4 sore. Jadi saya tertidur di situ sehari semalam. Ya ketepatan di situ ada minuman ya, hanya minuman itu. Ya pipisnya ya di situ otomatis. Gitu. Ya, ketepatan ada plastik yang digunakan untuk buku kan gitu ya, untuk buku, sehingga itu yang bisa gunakan untuk pipis. Dan maaf BAB kan gitu. Jadi semuanya menggunakan itu kok. Ya, gitu ya. Itu di shopping. Nah, sekarang kan sudah jadi pasar besar itu. Kemudian diri, jadi enggak langsung jadi kok, ya langsung jadi. Semuanya juga pakai lakon, semuanya pakai pitukon. Pasti semuanya memerangi diri. Dulu saya nawar ke Mbah Yah itu kalau boleh jadi bisnismen. Kalau saya jadi bisnismen, mungkin secara logika loh, saya mungkin sudah kaya raya. Ya mungkin. Ya walaupun sekarang lebih kaya. Paling nggak batin dah. Karena saya semester 3 sudah importir. Saya sudah pemain organik semester 4. Saya sudah ekspor ke Jerman sama Belanda semester 3, semester 4. Jadi makanya saat saya ditimbali harus di pondok, saya coba ngenyang karena saya ingin menyelesaikan kegiatan-kegiatan bisnis ini yang sudah terikat dengan Belanda dan Jerman saat itu. Tapi ternyata sama Mbah Yai mutlak harus pulang, harus ditinggal. Ya mungkin moto duwitene mungkin biar, tapi saat itu saya niatkan untuk nderek guru kok. Saya semua niatkan nderek guru. Karena saya sebenarnya pada dasarnya hanya ingin hidup sederhana. Walaupun saya ekspor, pada akhirnya goalnya saya juga ingin hanya menjadi petani, sehingga saya sempat membeli tanah di Makassar, di daerah Sulawesi Tengah,
saya membeli tanah 6 hektar karena memang saya ingin menjadi petani dan saya biasa lebih hidup sederhana. Bayangan saya hanya takut kalau mati nggak selamat gitu aja. Terkadang saya hanya ingin membuktikan satu perilaku, nek sungguh-sungguh ternyata bisa. Saya hampir semuanya uji coba. Mosok pimpong gak iso, nek tenanan ayo iso, kemudian iso juara Jawa Timur. Mosok minton gak iso, jajalah bla 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 bla, juara 1 kabupaten. Mosok sekak gak iso, sekak bla bla bla, juara 2 provinsi Jawa Tengah. Basket juara 3 Karesidenan Kediri. Sepak bola jadi nomor 2 provinsi, kan sedikit-sedikit. Matematika Olimpiade juara 2. Saya dulu lumayan kok, hanya nyulik sih, nyulik begitu. Tapi spesifik enggak saya teruskan. Bahkan sampai peragawan, satu peragawan nasional. Saya dulu dikirim di Singapura untuk peragawan tahun 87. Tinggal tanda tangan orang tua, didukani nggak bareng. Tapi sudah pentas di beberapa kota, di Surabaya, Kediri, Surabaya, Bandung. Saya nggak matur. Saya didukani gara-gara peragawan itu. Tahu kan ini sama bapak, Arab dadi setan ya kan. Ya, saya kira itu harapan saya hanya motivasi Anda saja kok, hanya untuk memotivasi, nggak untuk dicontoh. Setiap orang kan masing-masing. Saya lompat galah itu saat sudah 2,40 meter sudah sendirian gitu. Jadi saya dulu pernah ngerangkap lompat galah, lompat jauh, pingpong, ikut poli, atau saya dulu minton saya nggak ikuti karena sudah terlalu penuh. Walaupun sebenarnya yang paling saya suka saat itu adalah minton. Saya renang Karesidenan Kediri nomor 1. Jadi, hadiahnya cukup banyak saat itu, untuk 2 juta sangat banyak. Katakanlah, jadi kan pernah nyulik. Nek saking bocah balapan renang, wes mesti ambles dhisik. Minton wes singgosen dhisik kan gitu. Satu nggak pernah spesifikasi latihan kok. Saya pingpong itu yang jadi tim bukan saya nggak pernah ikut latihan spesifik, enggak. Saya nggak mau formal dan memang nggak ingin menjadi sebuah bersaing dengan teman, itu saya nggak pernah mau. Ya kowe wae lah gitu, karena dia ingin ya sudah. Walaupun sehari-harinya dia nggak pernah menang dengan saya. Tapi pada saat nanti praktek di sana plek, ternyata menghadapi mental keder, bingung kan kita kan gampang keder. Nek wis dekne keder ganti saya yang maju. Akhirnya bukan saya namanya, saya yang main tapi namanya bukan saya. Pidato juara 1 Jawa Timur, juara 2 Jawa Timur itu bukan nama saya. Tapi yang pidato saya gitu. Itu pingpong juara 2, lawan akhir saya Cina, saya kalah. Itu adalah bukan
nama saya, nama teman, karena dia awalnya wis ndredeg. Lalu kok koplok ngono toh, nggak saya sebut namanya ya. Aku keter, kene tak lawan jenengmu ya kan gitu, menang kan gitu. Kalau saya kan menang rileks. Kalau menang golek ya apa aku. Saya pidato peserta satu-satunya yang nggak pakai teks, malah juara. Jadi langsung spontan pidato ini delok. Gitu. Oke, saya kira gitu. Saya berharap hanya motivasi saja. Hanya betul, segala sesuatunya nggak ada yang tiba-tiba instan, nggak ada. Sampai pada peristiwa kebingungan hebat diri 2000. Pertama di tahun 89, kemudian hebat peristiwa kedua sak gunduri Mbah Yai yang banyak legenda, sehingga kalau seandainya bisa difoto saat itu saya naik Garuda gitu ya, yang bentangan apa jenenge, lari bahasa Indonesia apa, sayap bentangnya itu 7 meter gitu. Bisa naik di atasnya di suatu gunung gitu. Tapi sing takon moto kepoyo potonen, nah, ternyata dia nggak bisa karena keter gitu ya. Enek menawan gini percaya itu keter itu. Keter ya wes. Ya saya sekali lagi memperbareng kebersamaan semoga mendapatkan beri-beri babang sirwasitoh ya. Guys, kita bangun komunitas yang solid, yang berbarengan kebersamaan. Jadilah pribadi yang konsisten, resiliensi, kekuatan, konsisten dan bersungguh-sungguh untuk jenengan latih, kalian latih secara bertahap, jenengan latih, kalian latih maksud saya. Semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, dan mohonlah kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang konsisten, untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Memohonlah kepadanya untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah larut. Ya semoga zaman-zaman yang seperti orang itu silau dengan harta benda saat ini, saiki iki piye ya, lobby nganggo motor utawa nganggo mobil biasa, gawe pemane mlebu di instansi tertentu ditolak loh. Kadang ya kudu akhirnya nganggo sebenarnya kendaraan biasa kan juga nggak masalah. Ternyata kan beberapa institusi, perusahaan-perusahaan besar saat kita mau melobi, kita saat koneksi dengan luar negeri itu yang didelok itu cek kendaraan barang tuh kemarin. Akhirnya saat kita masuk ke institusi, mohon maaf saya nggak beri nyebut karena mungkin masih di syuting ya. Itu beberapa, jadi kita masuk ditolak. Jadi dulu kendaraannya apa? Makanya mohon maaf jika mungkin kendaraan kayak Mas Hari kemudian saat Innova kita lepas berketinggi bangunan, koneksi ini kesulitan, kadang nggawa kolbak itu ditolak gitu. Nah dia kan bagian koneksi, bagian lobby. Jadi akhirnya ya itu faktanya cek ngono kowe do kedunyane ngono piye. Mau lobby kok situ kendaraan kon balik wis dianggap gak duwe modal mbuh piye jane itu. Yes. Tapi itulah kenyataan ya. Ya semoga-moga ngono gak suwi moga-moga gitu ya. Jadi enek dasare ngopo kok kendaraan itu enek omong tinggi ngacara kan gak masalah kan second popo gitu kan. Ternyata tinggi lobby itu akhirnya harus menghitung itu. Jangan salah seperti beberapa yang di Jakarta, di Bandung, kenapa ada kendaraan itu, beli itu karena ya untuk lobby memang banyak institusi yang masih melihat masih ndelok bondo gitu ya.
Tapi ojo larut, ojo larut. Ya nyewa ya bisa, tapi kan beberapa kali kan nyewa kan ya. Mas Ari akhirnya ya wes kono wes ngelek cicilan, insya Allah gak mencicil kok. Ya segitu dalam semua dalam ridha Allah maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.